Sobat Indonesiawan, tahu nggak kalian, kalau penyakit di tubuh kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh pola makan saja, tetapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual sebesar 50%, psikis sebesar 25%, sosial sebesar 15%, dan fisik sebesar 10%. Para profesor yang meneliti hal tersebut bahkan menegaskan beberapa masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Inilah beberapa di antaranya. Yang pertama, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Yang kedua, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita menjadi mati. Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, dan stroke atau pendarahan atau penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Yang keempat, jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia atau sulit tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Yang ketujuh, jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Yang kedelapan, jika kita suka negative thinking, maka kita akan mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Yang kesembilan, jika kita mudah emosi atau cenderung pemarah, maka kita dapat rentan terhadap penyakit hepatitis. Jadi, Sobat Indonesiawan, ternyata untuk hidup sehat itu simpel banget. Cukup kondisikan hati kita senang dan gembira. Ingat kata pepatah, hati yang gembira adalah obat. Seperti demikian, ya, setelah kita lipat, kita duduk di atas meja, dan hasil lipatan handuk kita taruh sebagai sandalan untuk kedua paha dan lutut kita. Terus kita goyangkan kaki kanan, kaki kiri kita seperti demikian. Ya. Kita goyangkan, tidak perlu terlalu cepat, kita goyang begini saja, santai, ya. Dan goyangkan kira-kira 10 menit. Boleh sambil nonton TV atau sambil dengar musik, nggak apa-apa. Ini jauh lebih efektif daripada jalan pagi ya, teman-teman. Jalan pagi khusus untuk teman-teman ada masalah lutut, itu justru makin jalan makin tidak baik. Apalagi saya melihat di dekat-dekat komplek rumah saya masih ada yang lari-lari pagi dengan usia yang sudah mungkin di atas 50 tahun, di atas 60 tahun. Itu tidak baik ya untuk kesehatan lutut kita. Nah, kita goyangkan 10 menit. Setelah kita goyangkan 10 menit, kita bisa goyangkan begini juga boleh, ya. 10 menit lagi kita goyangkan. Oke, teman-teman, jangan melihat ini gerakan sangat sederhana, tapi kalau dilakukan setiap hari 10 menit begini, 10 menit begini, kita punya lutut akan makin kuat. Kalau bisa, untuk teman-teman yang belum sakit lutut, sudah melakukannya mulai dengan sekarang. Ya, terutama yang wanita ya, tadi yang saya bilang, wanita lebih banyak menderita sakit lutut. Nah, jangan tunggu sampai sakit. Nah, yang sakit pun, ini sangat bermanfaat ya. Kita latihan begini tidak akan membuat lutut kita tambah sakit, tapi semakin hari semakin kuat, otot-otot semakin kuat, ya, dengan sendirinya